Yang pertama-tama dalam penanggulangan penyakit bebek petelur ini ada beberapa hal dulur ternak. Jadi setiap kita mau memelihara, misal kita pembuatan skala 100 ekor ataupun beberapa ekor ataupun sampai 1000 ekor dulur ternak, itu tentunya kita siapkan yang namanya plong kosong kayak di depan ini. Nah, ini minimal plong kosong ini minimal 1 plong. Kenapa? Karena 1 plong ini pertama kita menyesuaikan ketika ada bebek yang terkena penyakit kayak yang di depan ini terkena penyakit dulur. Yang di plong ini bisa diperuntukkan nanti apabila bebek itu sudah molting, jadi mau di-upcare kah ataupun mau diterusin lagi, itu bisa disortir di plong satunya. Kalau di plong sebelah ini penyakit, yaitu beraknya berwarna hijau. Ini penyakit dulur, jadi beraknya seperti itu. Jadi dalam peternak itu selain kita itu punya modal, itu yang terpenting itu ilmu sebenarnya dulur. Jadi yang terpenting yang perlu kita pelajari itu ilmu dalam beternak. Makanya saya sampaikan, apabila kita mempunyai modal untuk 1000 ekor bebek petelur, baik itu dari segi kandang ataupun segi untuk modal ternaknya itu sendiri, diusahakan itu pelihara yang paling sedikit dulu. Karena meskipun kita modal, kita ini diwajibkan harus berkecimpung terjun langsung di namanya dunia peternakan. Meskipun kita memakai yang namanya anak buah kandang gitu dulur, tetap kita harus ikut andil di dalamnya. Kenapa? Karena setiap keberhasilan itu pasti tentunya ada juragan yang mau bercampur baur di dalam dunia usaha kita. Contohnya kayak perusahaan, nggak mungkin kan tiba-tiba diserahin ke sebuah bos yang dia itu notabene nggak tahu apa-apa, moro-moro anak buahnya suruh ngerjain terus tugas itu beres, tuh nggak mungkin. Yang pertama yang jelas bos itu tetap dari awal itu dia tahu bener keadaan perusahaan itu. Sama halnya saya kayak peternakan, itu harus paham dulu dunia peternakan. Kalau nggak paham, kita pakai ABK juga, itu akan menimbulkan malah suatu permasalahan di kemudian hari gitu. Jadi ketika bebek itu terjadi sebuah penyakit, baik itu mata biru ataupun berak putih, berak kapur ataupun berak yang hijau seperti ini, nah ini diwajibkan dipisah dulur. Kenapa? Ditakutkan ini menular ke yang lain. Kita antisipasi saja, terus kita treatment pemberian pakan khusus dan juga ramu-ramuan jamu. Nah, makanya setiap 100 itu minimal ada 1 plong lah, ada 1 plong itu khusus untuk ternak yang khusus ketika ada penyakit ataupun ketika rontok bulu. Terus pemberian minum juga itu bisa menggunakan nipple juga ataupun menggunakan ember, itu terserah. Yang penting tetap kita treatment pemberian jamu ya dulur ternak. Jadi pemberian jamu itu tetap, jamunya apa sih di poultry itu banyak. Kita mau pakai yang instan ada, kita mau meracik sendiri ada, pakai rebusan daun kates ataupun daun kates itu sendiri di blender dicampurkan di air ataupun langsung dipakan itu sendiri. Itu semua itu tergantung masing-masing peternak mau meracik yang hal seperti apa gitu. Karena yang namanya kayak mata biru ini penyakit sebenarnya susah untuk disembuhkan, tapi bisa diobati. Kalau kapasitasnya masih di bawah 10,5 itu nanti treatmentnya bisa menggunakan Baiklin. Jadi penggunaan Baiklin itu kita beri minum ataupun kita campurkan di pakan air minum itu beberapa, kemudian insya Allah itu akan sembuh. Cuman sembari diberi ramuan-ramuan yang lain. Cuman kalau di atas 10 itu lebih baik disarankan untuk di-upcare ya dulur, jadi dipotong. Kenapa? Karena kita mau mentreatment kalau sudah banyak itu tentunya kita akan kewalahan. Jadi kita habis waktu kita di ternak kita untuk mengurusin hal-hal yang sebenarnya itu kurang menguntungkan bagi kita sendiri. Ya meskipun itu ilmu, tapi setidaknya kalau masih di bawah 5 ekor atau di bawah 10 ekor itu masih bisa kita treatment sendiri seperti ini.
Mudah-mudahan bermanfaat sedulur ulasan ini. Salam peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.